warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta dikaitkan dengan isu kontemporer pendidikan nasional. Pembahasan yang pertama di sini yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi untuk menjaga arah dan tujuan pendidikan agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan pembentukan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian, moral, dan budi pekerti peserta didik. Dengan demikian, pendidikan harus mampu menuntun segala potensi anak agar berkembang secara optimal. Di era digital, pilar pendidikan menjadi semakin penting karena peserta didik tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, etika dalam menggunakan teknologi, dan tanggung jawab sosial. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tanggung jawab. Dalam era digital, guru tidak hanya mengajar secara langsung di kelas, tetapi juga melalui media daring. Yang selanjutnya yaitu Ing Madya Mangun Karso. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat, guru harus mampu menjadi motivator yang membangkitkan semangat belajar peserta didik. Pada pembelajaran daring, guru perlu menciptakan suasana belajar yang menarik agar siswa tidak mudah bosan. Misalnya dengan menggunakan video pembelajaran, diskusi interaktif, atau permainan edukatif. Prinsip yang terakhir yaitu Tuturi Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan arahan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Dalam era digital, peserta didik dituntut lebih mandiri dalam mencari informasi dan belajar melalui berbagai platform digital. Namun mereka tetap membutuhkan pengawasan dan bimbingan agar tidak salah dalam menggunakan teknologi. Pembahasan yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan pada masa sekarang. Pendidikan di era digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, pembelajaran jarak jauh, dan penggunaan media pembelajaran yang lebih kreatif. Namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik dan masyarakat, penyalahgunaan teknologi dan media sosial, menurunnya karakter disiplin akibat ketergantungan pada gadget, kurangnya interaksi sosial secara langsung, kesenjangan akses teknologi di beberapa daerah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru dan orang tua harus bekerja sama dalam mendampingi peserta didik. Pendidikan karakter perlu diperkuat agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat. Selain itu, pembelajaran juga harus tetap menanamkan nilai moral, kerjasama, toleransi, dan rasa tanggung jawab, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir, refleksi singkat menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat sesuai dengan menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nilai keteladanan, semangat belajar, dan pemberian dorongan sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.